yaitu seperlimanya dari cicilan guys. Jadi kamu paling aman banget tuh kamu seperlimanya. Buat kamu yang mau ambil properti di tahun 2022 ini, kamu harus nonton video ini guys sampai habis. Karena di sini kamu bakalan tahu tips-tips agar kamu nggak boncos, apalagi framing dari lingkungan guys. Tetap di Hari Jaya Channel aja, di sini kamu harus nonton video ini. Pertama, ada 3 faktor ketika kamu setelah menikah ataupun kehidupan manusia pada umumnya ya. Pertama, kebutuhan sandang, papan, pangan ya guys. Jadi semua stakeholder yang ada gitu harus mendukung penuh untuk properti ya guys gitu ya. Properti itu sendiri pun bukan hanya rumah ya guys, tapi ada apartemen, ada tanah juga guys, itu bagian dari properti. Menarik memang ya, di tahun ini tantangannya luar biasa untuk ambil properti. Terus kemudian kalau banyak juga framing dari lingkungan di luar sana, apalagi mereka afiliator saham ya kan, ada momen ya untuk menurunkan properti guys gitu. Sementara properti itu sendiri adalah bentuk papan yang harus dipenuhi, apalagi setelah kamu menikah dan punya anak guys. Oke, apalagi ada faktor yang katanya Amerika ini memang housing crisis ya guys gitu ya. Jadi Pak Luhut sendiri mengatakan bahwa Indonesia sendiri masih merupakan kekuatan baru di Asia dalam menghadapi perfect storm ya kan. Ya, jadi sebenarnya Amerika sendiri mengakui bahwa Indonesia adalah kekuatan mini untuk menghadapi perfect storm. Jadi kalau misalnya kamu ambil properti di tahun ini, kalau seandainya kamu sudah ambil ya di tahun ini ya guys gitu. Pertama, kamu punya pendapatan ya mungkin kamu sudah join income sama istri, yaitu seperlimanya dari cicilan guys. Jadi kamu paling aman banget tuh kamu seperlimanya. Jadi biasanya kan sepertiga ya guys gitu ya, hitungan dari cicilan kamu join income, biaya rumah tangga, terus kemudian sepertiganya itu cicilannya kamu. Nah itu menurut kategori bank masuk ya guys. Nah kalau bisa sekarang kamu hitungan secara pribadi itu 1/5 aja guys ya. Jadi kamu benar-benar aman banget nih nanti ke depannya gitu ya. Terus yang kedua, cash keras atau cash bertahap itu nggak ada pengaruhnya guys, itu nggak ada pengaruhnya ya. Untuk kamu ambil properti nggak ada pengaruhnya, nggak makan bunga ya gitu istilahnya, kamu nggak bayar cicilan juga, jadi nggak ada pengaruhnya di bunga guys gitu ya. Jadi framing di luar sana udah terbantahkan ya guys. Oke, terus kemudian yang 3, kalau bisa kamu ambil bunga komersil KPR atau KPA, skemanya itu flat 5 tahun atau sampai 10 tahun. Jadi fixed rate-nya itu panjang 5 tahun sampai 10 tahun. Biasanya BSI ya, BSI itu bunganya itu sekitar bunga fixed rate-nya itu kok panjang-panjang, dia bisa sampai 5 tahun, bisa sampai 10 tahun, atau mungkin banyak bank lain ya yang menawarkan fixed rate-nya itu 5 tahun 10 tahun. Nah itu nggak masalah guys gitu ya kan, fixed rate loh gitu, fixed rate itu cicilannya tetap gitu. Jadi selama kamu belum floating, otomatis kamu akad di tahun ini ya kamu dapat fixed rate gitu ya kan, kamu nggak ngikut. Di tahun 2023 pun sama ya kan, selama kamu masih fixed rate ya otomatis kamu cicilannya tetap fix gitu ya kan, belum floating berarti tidak, nanti di 5 tahun ke depan ya mudah-mudahan ekonomi lebih baik gitu ya kan, berarti otomatis ya ekonomi lebih baik, berarti cicilannya tetap masih normal gitu ya kan, floatingnya masih normal gitu ya kan. Terus kemudian KPR skema FLPP bunganya flat, tidak berpengaruh karena bunga disubsidi oleh pemerintah. Nah ini dia FLPP juga pun sama ya guys. Jadi kalau seandainya katakanlah gaji kamu ya sekitar 7 juta lah ya, single income ya, kalau nggak ada salahnya kamu ambil bunga FLPP masuk kategori ya, silahkan kamu seperlimanya kan itu dari pendapatan kamu ya, silahkan aja guys gitu. Bunga lebihnya itu memang kan kamu bayarnya 5% doang ya guys, tapi nanti bunganya sekitar katakanlah 14-15% gitu ya kan, berarti 10%-nya ditanggung sama pemerintah guys gitu. Jadi kamu gak usah khawatir untuk ambil FLPP ya guys. Oke, terus kemudian jika sudah terlanjur nyicil kena bunga floating ya, jadi kalau misalnya kamu sekarang katakanlah fixed rate-nya kamu sudah kelar nih, udah gak ada fixed rate-nya, berarti otomatis kamu floating ya. Saran aku, alihkan ke bank dengan bunga KPR atau KPA yang lebih ringan dan bunga fixed rate-nya panjang. Jadi kalau misalnya kamu sudah terlanjur
kamu saat ini lagi masa floating bunga, sarannya kamu bisa take over ke bank lain dengan mereka menjanjikan atau mereka ada program bunganya lebih ringan guys gitu. Nah terus kemudian juga pengambilan belanjanya itu lebih dipilah-pilah lagi antara prioritas dengan keinginan ya guys. Jadi kalau misalnya prioritasnya yang lebih diutamakan bukan hanya sekedar keinginan. Biasanya kalau manusia itu kan 21 hari ya guys, dia mulai terbiasa ya antara prioritas dengan keinginan. Nah kalau keinginan kan apa aja dibeli ya, pengen beli ini, pengen beli itu. Tapi kalau prioritas kebutuhan aja gitu ya kan, kamu bisa mengendalikan uang kamu sendiri guys gitu. Terus donasi pinjaman konsumtif, kayak misalnya kamu kredit HP, kredit GoFood ya kan, pinjaman GoFood, GoPay Later gitu ya kan, itu kalau bisa kamu lunasin. Apalagi kalau kamu mau ambil properti di tahun ini silahkan. Nah itu tapi pinjaman konsumtifnya itu dilunasin, diberesin dulu, kemudian kamu baru ambil ya. Jadi lebih nyaman aja ya kamu buat cicilan, apalagi cicilan kamu 1/5 dari pendapatan kamu guys. Oke. Restrukturisasi di Maret nanti di tahun 2023. Jadi artinya nanti kedepannya itu sebenarnya pemerintah juga punya skema restruktur relaksasi kayak kemarin ya terjadi COVID itu, yang kemungkinan besarnya relaksasinya itu bisa libur bayar ya, atau misalnya bayar bunganya aja gitu, bayar bunganya aja selama 6 bulan atau libur bayar selama 6 bulan atau 12 bulan ya. Jadi pemerintah juga tidak diam di tempat ya. Pemerintah juga bakalan memikirkan gimana caranya teman-teman juga tetap eksis cicilannya, terus kemudian juga tidak meledak-meledak, terus kemudian ada solusi ya dari pemerintah itu sendiri guys gitu. Dan mudah-mudahan perfect storm-nya itu di tahun 2023 itu nggak lama ya guys gitu ya. Jadi kamu udah pulih kembali, inflasi pun sudah melandai. Kita berdoa sama-sama mudah-mudahan ekonomi kita tetap terjaga, terus kemudian tetap stabil ekonomi kita juga. Itu dia tips dan triknya. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman semua. Dan kalau emang kamu ambil properti silakan, kalau misalnya kamu nggak ambil pun ya silahkan, bisa aja. Tapi pada dasarnya kalau kamu ambil KPR dengan bunga flat yang panjang, fixed rate-nya panjang 5 tahun, 10 tahun, sebenarnya kamu nggak ada masalah guys. Kamu sebenarnya properti kamu tuh aman. Justru malahan yang mungkin 5 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu saat votingnya ini inflasi yang tinggi, bunganya pun tinggi ya guys gitu. Tapi pemerintah juga bakalan nanti ngasih solusi ya, restruktur atau relaksasi. Jadi kamu nggak sendirian guys. Oke, selalu semoga teman-teman punya properti di tahun ini. Terus kemudian ini jadi wawasan, tetap jaga kesehatan dan kondisi badan teman-teman semuanya. Dan mulai musim hujan, hati-hati di jalan. Mudah-mudahan bisa ngebantu teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa membantu buat lingkungan teman-teman semua ya. Harus share nih ke share ke teman-teman yang lain ya gitu ya. Terus kemudian jangan lupa subscribe guys, agar channel saya bisa sukses, agar channel saya bisa berkembang, bisa dimonetize. Kemudian juga jangan lupa like dan jangan lupa komen kalau misalnya ada pertanyaan mengenai KPR KPA. Itu saja dari RJ Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.